Tren terpapar COVID-19 terus naik. Melihat memang kondisi masyarakat kita terhadap situasi pandemi ini memang lepas kontrol. Realnya berapa itu? 2,6 triliun. 2,6 triliun di 2021. Hasil evaluasi DPR itu habis semua. Katanya menunggu. Itu kita nggak tahu apa yang ditunggu. Apakah harapan baru itu juga muncul hadirnya wakil gubernur? Mengharapkan memang adanya kepemimpinan yang dibantu oleh seorang wakil gubernur. Ini apakah kelemahan bargaining Aceh dalam kewilayahan? Ada ego sektoral ya. Tapi pemerintah sekarang kan tinggal 1 tahun lagi. Ke depan kan PLT atau PJ kan? Siapapun itu Bang harus punya tanggung jawab moral yang tulus terhadap Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, bertemu kita kembali saat ini. Setelah sempat sepi dengan isu-isu politik, kami di paruh ketiga bulan suci Ramadan ini akan coba menggulirkan kembali tema-tema politik. Tentu ini tidak lepas dari perkembangan perpolitikan yang terjadi di Aceh. Setelah sempat hiruk pikuk kegaduhan soal pilkada, saat ini muncul surat dari Menteri Dalam Negeri yang memberikan keputusan atau kepastian bahwa pilkada Aceh akan dilakukan pada tahun 2024. Sebelumnya sempat heboh di 2022. Kemudian terkait dengan pandemi COVID-19 di Aceh, setelah sempat mereda, kini tren juga naik kembali. Sebenarnya apa yang menjadi persoalan sehingga terkesan sangat gaduh persoalan-persoalan seperti ini? Telah hadir di studio kami Bapak Safarudin atau Bung Safarudin. Beliau adalah politisi Partai Gerindra yang saat ini menduduki kursi sebagai Wakil Ketua DPR Aceh. Pak Safarudin ini lahir di Abdiah 17 Maret 1983. S1, S2 studinya diselesaikan di Universitas Sumatera Utara, Medan. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 atau doktoral juga di Universitas Sumatera Utara. Istri dari Ratna Sari Dewi ini dan ayah dari M. Ariandra dan Fatiha Rahmadani. Memang di parlemen terkesan cool ya, tapi kadang-kadang statement beliau juga membuat banyak politisi dan pemerintah di Aceh terkesan sakit gigi. Assalamualaikum Pak Safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir. Sebenarnya kami kepingin sekali sejak dari dulu ya, kita ingin Pak Safar tampil di podcast. Tapi alhamdulillah malam ini telah hadir. Tentu kita tidak fokus pada satu isu, kita akan coba kupas beberapa isu dalam waktu yang memang sangat terbatas. Pak Safar, ini yang terkini lah Pak ya. Di satu sisi kita tren ya, tidak hanya di Aceh tapi di Indonesia bahkan dunia, tren terpapar COVID-19 terus naik. Di Aceh juga hal yang sama. Tapi di sisi lain masih ada juga ketidakpatuhan dari baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Sebagai politisi atau wakil pimpinan parlemen di Aceh, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya awalnya berterima kasih atas waktu yang diberikan ke saya dalam podcast sisi lain sama Bang Saleh. Sudah lama juga pengen sekali diundang sama Bang Saleh, kesempatan yang harusnya saya berharap pada momen-momen yang menarik ditunggu oleh para pemirsa. Terkait ini saya pikir di awal saya menyampaikan bahwa Bang Saleh, pandemi ini kan bukan hanya kita yang mengalami, dunia ya. Iya. Dunia.
dunia. Kemudian memang kita melihat baik pemerintah Indonesia maupun juga pemerintah Aceh dalam kapasitasnya kami atas nama DPRA ini melihat memang kondisi masyarakat kita terhadap situasi pandemi ini memang lepas kontrol ketika kita mampu menekan angka COVID itu. Dan juga kita juga tahu sendirilah bagaimana proses penganggaran dalam kebijakan refocusing anggaran APBA 2020 itu angkanya cukup fantastis itu. Berapa waktu itu? Ya kalau awalnya ya yang disampaikan ke kita 1,7 ya. 1,7 2,3 kemudian juga naik menjadi 2,6 triliun gitu. Jadi angkanya cukup besar gitu. Itu kan sesuai dengan amanat regulasi yang ada, berubah dari Perpu nomor 1 menjadi Undang-Undang nomor 2 hari ini terhadap penanganan dan penanggulangan medis terhadap COVID-19 ini menjadi tujuan utama. Sasarannya adalah penanganan medis itu yang utama, yang kedua jaring pengaman sosial dan juga penanganan dampak ekonominya. Nah, boleh dibilang bahwa Aceh karena mungkin situasinya landai COVID-nya, membuat kebijakan pemerintah itu sekarang pada proses vaksinasi. Mungkin kita tahu lah dari tahap 1, 2 dengan target 3 jutaan itu yang terserap di tahap 1 dan 2 sekarang itu persentasenya udah lumayan. Berapa itu? Saya datanya punya, nanti saya tinggal berbagi aja ke Pak Saleh data itu. Nah, paling tidak kita menyampaikan bahwa memang nggak bisa kita berharap kepada pemerintah membuat regulasi atau juga membuat peraturan-peraturan. Tapi memang juga harus ada menyiapkan semacam himbauan, kesadaran moral kepada masyarakat untuk patuh terhadap. Tapi selama ini kan udah ada tempel di mobil, bagi masker, buat baliho kan. Nah itu sepertinya harus dengan dengan kreativitas yang harus beda ya. Kalau itu kan hanya himbauan seperti biasa. Ini kan situasi yang bukan situasi yang biasa-biasa. Harusnya dengan penanganan yang luar biasa kita lakukan himbauan dan juga kampanye-kampanye terhadap bagaimana masyarakat mematuhi terhadap kondisi kita hari ini gitu dalam menetapkan prokes yang ada. Gitu. Di tahun 2020 tadi ya 1,7. Di 2021 ini berapa kira-kira alokasi anggarannya? 2021 ya kalau kita mau katakan bahwa dana yang kita siapkan untuk penanganan COVID-19 itu kan dalam APBA 2021 yang kita sahkan kemarin itu posisi persentase untuk bidang kesehatan amanat konstitusinya kan 10%. Tapi angkanya sampai 16% karena apa? Kita 16%. Kita menyiapkan bahwa karena ada pos mayor ini ya, COVID ya. Jadi kalau 16% dari APBA 2021 kira-kira berapa itu? Angkanya sampai 2 triliun? Ya kalau kita hitung hari ini 16,9 ya itu angkanya 16%-nya. Itu angka maksimal pembiayaan yang kita alokasikan untuk kesehatan. Nah artinya kesehatan itu kan bukan hanya untuk soal penanganan COVID kan. Ini amanat regulasinya kalau pendidikan itu 20, setiap APBN dan APBA, juga kesehatan itu 10% gitu ya. Kita sampai 16%. Dan ada juga dana cadangan. Oh gitu. Dana cadangan itu kemarin kita juga singgung, mana tahu ya dana BTT itu bisa dimanfaatkan kalau seandainya keadaan ini akan menjadi keadaan yang kepanikan yang luar biasa. Bisa menggunakan dana BTT itu, dan dana BTT juga kita siapkan untuk agenda-agenda yang lain. Salah satunya mungkin pilkada. Walaupun masih mengada-ngada gitu. Pak Saleh tahu lah ya. Di 2020 itu kan 1,7. Menurut Bung Safar ini habis semua? Enggak. Saya katakan 2020 itu enggak 1,7. Awalnya 1,7. Oh gitu. Iya, kira-kira 2,3 terus jadi 2,6. Realnya berapa itu? Ya 2,6 triliun. 2,6 triliun di 2021. 2020 itu yang refocusing APBA-nya. Hasil evaluasi DPR itu habis semua. Ya kita sampai dengan hari ini saya harus jujur ya, berkali-kali mungkin kita minta untuk mendapatkan informasi terhadap dikemanakan nih refocusing 2020. Itu sampai dia. hari ini belum teman-teman Komisi 5 dan juga pimpinan Pak Ketua Dahlan juga menyampaikan bahwa berkali-kali sudah menyurati tapi belum ada jawaban laporan itu dari eksekutif. Katanya menunggu. Itu kita nggak tahu apa yang ditunggu ya. Nah ini kan menarik nih kan, justru di dalam LKPJ kemarin juga nggak disenggol juga nih kan, berapa uang malah mendapat aplaus kan, tepuk tangan gitu. Aduh, ini pinternya orang-orang media ini ya, yang ditangkap itu yang itunya. Gitu. Enggak. Gitu.
secara substansi saya secara pribadi secara pribadi melihat LKPJ yang disampaikan memang normatif. Normatif, apalagi tidak menyinggung secara fokus perhatian kita, apalagi dalam kondisi COVID ini. Harusnya kan ada kejujuran dan keterus-terangan pemerintah terhadap bagaimana sih alokasi anggaran penanganan COVID itu dipergunakan kemana. Dan ini kan bukan hanya soal penanganan medisnya saja, tapi bagaimana penanganan dampak ekonominya. Dampak ekonomi ini kan imbas dari pandemi ini yang dirasakan itu masyarakat nggak biasa untuk bisa, apalagi para pelaku usaha kecil dan menengah itu mereka cukup mendapatkan imbas yang luar biasa. Ruang gerak mereka, kemudian juga tempat mereka untuk kembali bertahan seperti normal balik itu kan perlu mendapatkan perhatian pemerintah harusnya. Nah, harusnya program ini saya lihat ya sampai sejauh ini setahu saya itu belum kelihatan. Kok memang kesannya yang ada yang ada kan kemarin sempat viral tuh, Bang Saleh juga pernah kritik itu bantuan dana-dana hibah ke beberapa organisasi segala macam itu. Nah, kita nggak tahu azas manfaat dan tujuan-tujuan ini apakah serta-merta punya korelasi terhadap pencegahan dan penanggulangan itu ya kayaknya memang mahal sekali harga sebuah kejujuran untuk itu. Bukan hanya soal penggunaan anggaran soal bagaimana transparansi orang-orang yang terpapar juga itu terkesan memang ditutup-tutupi, sehingga kan ini juga berbahaya. Contoh informasi terakhir kami mendapat bukti tertulis bahwa mantan ketua Kadin Aceh itu Haji Makmur Budiman juga terpapar COVID-19, tapi itu tidak diumumkan gitu. Ini kan sehingga membuat orang juga ragu-ragu kan. Saya kalau itu saya nggak mau berandai-andai karena memang saya tidak mendapatkan informasi secara valid gitu. Tapi yang pasti kita memang prihatin kondisi tanggung jawabnya ada di DPRA juga lah. Saya nggak mau katakan juga pemerintah secara mutlak gitu karena penyelenggara pemerintah ini tanggung jawabnya sama-sama. Penyelenggara pemerintah itu kalau di daerah itu gubernur dengan DPR-nya gitu. Nah, saya mau sampaikan bahwa mungkin kami kurang daya gedornya itu daya gedor. Itu buktinya ada pansus A, pansus B, pansus C dari Aceh, Jakarta gitu kan. Nah, fungsi pansus itu kan pengawasan sebenarnya. Ya artinya itu melekat fungsi yang kita miliki di DPR di samping fungsi budgeting, fungsi legislasi, pengawasan itu kita lakukan. Cuma kan kita nggak bisa mengontrol juga mengontrol misalnya teman-teman yang terlibat dalam pansus ini mendapatkan informasi yang utuh. Mungkin keterlambatan itu karena memang kita nggak berani juga menyampaikan kepada rakyat, kepada publik pertanggungjawaban dari pekerjaan kita di pansus itu sendiri. Kenapa? Mungkin kita nggak paripurna Di 2020 berapa ada gagasan pansus? Saya kira cukup banyak tapi satu pun nggak ada yang berakhir dengan paripurna Insya Allah saya pikir akan kita tuntaskan tahun ini. Jadi di 2020 tuntaskan. 2020 artinya kan memang ada yang tertahan itu Saya juga harus buka lah dinamika politik ini kan mencair ketika memang kita mendapatkan kesepakatan bersama dengan Kemendagri yang memfasilitasi itu. Saya harus sampaikan bahwa memang ada ruang kompromi dalam hal ini untuk kebaikan lembaga ini untuk menuntaskan tanggung jawabnya kepada rakyat. Dan harus saya sampaikan bahwa pemerintah memberikan didapatkan tekanan dari Depdagri sendiri dan kita juga mendapatkan ruang untuk melakukan proses penekanan itu. Buktinya kita juga tahu mungkin Pak Saleh juga tahu bagaimana cukup kencangnya keinginan pemerintah Aceh untuk melanjutkan kegiatan Multies waktu itu. Kita tak paksakan, makanya akan lahir ada namanya interpelasi, kemudian angket. Angket mungkin Pak Saleh tahu kalau seandainya quorum saja udah jalan untuk penyidikan soal angket itu. Tapi nggak jalan quorumnya nggak tercapai sehingga lembaga nggak mau malu juga buat kebijakan atau juga buat keputusan yang sifatnya secara konstitusi itu nggak cukup syarat gitu. Terlalu ikhlas eksekutif terhadap terlalu ikhlas legislatif terhadap eksekutif sehingga terkesan memang. Saya nggak mau pertanyaannya agak sedikit ini Bang tapi paling tidak saya menyampaikan bahwa masih punya harapan lah DPRA ini
baru setahun, ya 1,5 tahun lah kami. Iyalah, keikhlasan sangat ikhlas, walaupun happy endingnya kadang-kadang membuat kening ini berkerut juga gitu ya. Ya, kita belajar ya, ini fakta Belajar. politik, ini Iya. realitas yang harus kita hadapi. Hari ini ya kita punya pemerintahan dengan kondisi seperti ini. Dan kita juga tidak bisa menggaransikan dalam posisi manapun ya pemerintahan ke depan yang dilahirkan dalam sebuah pesta demokrasi ini akan lebih baik atau mungkin akan tidak baik gitu ya. Tapi paling tidak kita punya harapan-harapan baru bahwa ya semua ini bisa kita perbaiki pelan-pelan. Apakah harapan baru itu juga muncul hadirnya wakil gubernur, atau juga itu akan berlalu seperti angin? Ya, kalau kami DPR ya, kalau posisi saya sebagai kader yang ada di DPR dari partai politik yang bukan partai pengusung ya mengharapkan memang adanya kepemimpinan yang dibantu oleh seorang wakil gubernur ya. Apalagi ruangnya akan diberikan itu secara konstitusi. Iya. Amanatnya memang mengharuskan kita memiliki wakil gubernur ya. Iya. Tapi kembali lagi kan mungkin teman-teman partai pengusungnya yang belum ketemu dalam kesimpulannya apakah mendorong atau juga menyadakan kita katakan. Saya nggak ambil nilai politik yang mereka. Baik, ini kembali ke soal pilkada. Setelah hiruk pikuk kegaduhan yang sempat muncul, berawal dari persoalan kepastian, kemudian anggaran, tapi tiba-tiba muncul surat Menteri Dalam Negeri yang juga surat itu ditembuskan ke DPRA. Tapi ketua DPRA mengaku dia nggak tahu, tiba-tiba pergi sendiri ke Jakarta. Gimana ini? Saya gimana ya dalam posisi ini menyayangkan ya. Menyayangkan yang pertama ya rapat koordinasi di Pak Ketua yang dengan teman-teman di Forbes Aceh. Ada Pak Nasir Jamil, ada Pak Rafli ya. Dengan Menko Polhukam pada tanggal 20, tapi tiba-tiba sehari setelah pertemuan itu kita mendapatkan surat. Padahal surat itu kalau kita lihat dari tanggalnya sudah lebih dulu tanggal 16 April. Nah kemudian ya saya tidak mau menyampaikan juga bahwa di mana kelirunya karena pada posisinya DPR pada saat itu memang sudah mendapatkan angin secara lisan ya dari beberapa oknum yang ada di Kemendagri bahwa kalau kita bicara Pilkada Aceh mungkin akan disamakan dengan keinginan Jakarta atau keinginan pemerintah untuk menyeragamkan gitu. Nah ini sebenarnya satu keprihatinan dan sangat disayangkan. Dan ini sebenarnya harus diadvokasi rame-rame gitu. Pemerintah Aceh jangan hanya bicara maunya tujuannya untuk 2022, tapi pada action dan pada langkah-langkah politiknya 2024, tidak dilakukan. Lagi-lagi karena pemerintah Aceh ini selalu menyampaikan kami ini kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Padahal kalau kita mengerti pemahaman terhadap Undang-Undang pemerintah Aceh nomor 9 2016 bahwa kita punya kekuasaan yang sebenarnya secara khusus kita bisa menempatkan positioning yang cukup baik. Jadi artinya kalau punya kepentingan gunakan UPA, begitu nggak punya kepentingan gunakan undang-undang nasional gitu ya. Ya, saya pikir itu dinamika yang harus kita rubah ya. Harus kita sadari secara moral kita orang Aceh, kita punya undang-undang tersendiri, tidak mampu kita kita pelihara dan kita pertaruhkan itu. Nah, ini kan tanggung jawabnya bukan hanya bagi siapa, tapi bagi semua orang yang hari ini memiliki dan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu adalah penyelenggara pemerintah yang ada di Aceh. Salah satu wakil pimpinan yang lain yaitu Pak Dalimi dari Partai Demokrat juga mengeluarkan kritik bahwa pola kepemimpinan di DPR Aceh itu tidak kolektif kolegial, ya bermain secara person ya. Ini terbukti misalnya ketua DPR bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sendiri, kemudian bertemu dengan Mahfud juga sendiri. Nah sebenarnya pilkada di 2022 ini kalau kita serentak bergerak bersama, maju setara seperti kata Pak Ketua, saya kira Jakarta juga akan berpikir kan. Misalnya kita pergi, ada rektor, ada ulama, ada aktivis semua, tapi ini kan kesannya bola ini di DPR sendiri, seolah-olah DPR ini sangat Superman, tapi faktanya kalau bahasa Aceh bilang coh wa ujung. Gimana tuh? Saya harus sampaikan mungkin itu ada kelemahan kami di DPR sendiri ya, di internal itu ya. Dalam pengambilan keputusan ya saya tidak menyampaikan bahwa ada one man show atau
ada yang merasa bahwa ya mungkin dia lebih apa namanya lebih berhak, pintar, lebih berhak, lebih punya jaringan gitu ya. Secara kerangka konsepnya, saya dulu rame-rame mendorong gitu ya, kita sama-sama mendorong agar setiap pengambilan keputusan lembaga-kelembagaan itu harus melibatkan banyak orang. Karena semakin banyak dilibatkan, maka akan semakin lebih baik keputusan. Lebih kuat, lebih punya konsep gitu ya. Ya. Nah, saya mengapresiasi teman-teman Komisi 1. Berkali-kali mereka melakukan pertemuan-pertemuan ke banyak tempat, penguatan ke partai-partai. Saya lihat ini kan langkah-langkah yang menurut saya sudah cukup baik yang dilakukan oleh teman-teman Komisi 1. Cuma ya memang saya pribadi jujur saya katakan memang ada secara lisan saudara ketua mengatakan saya akan melakukan pertemuan ini, tapi inti apa yang ingin dilakukan itu memang saya kadang-kadang dapatnya dari media gitu, dapatnya dari media. Ini menjadi kelemahan yang mudah-mudahan kita bisa perbaiki di dalam gitu. Ya atau kritik bersama. Saya pikir tanggung jawab itu bukan hanya kepada Dahlan Jamaluddin, tapi kepada secara kolektif kolegial kami pimpinan punya tanggung jawab bersama. Gitu. Tapi dari segi leadership secara internal PA sebenarnya kan sudah ditunjukkan dengan beberapa orang atau sejumlah orang dari fraksi PA mengeluarkan mosi tidak percaya kan. Ini kan secara internal sebenarnya kan kepemimpinan ini perlu dievaluasi. Saya nggak masuk. Ya, kita nggak masuk ke ranah itu, tapi maksud saya kita bicara leadership, ya kan? Artinya publik atau rakyat kan tidak melihat partai per partai, tapi melihat kolektif kolegial bahwa ini adalah sebuah lembaga parlemen yang di dalamnya adalah multi partai. Nah, ketika kekhususan Aceh ini gagal atau dalam tanda petik gagal, tentu kan semua akan dihakimi kan? Ya idealnya begitu ya Bang ya. Tapi Idealnya. saya mengatakan bahwa itu ranah rumah tangganya teman-teman di Partai Aceh. Iya. Harusnya kan Partai Aceh bisa mengevaluasi, mungkin ada gejolak. Ini kan mempengaruhi terhadap dinamika kelembagaan juga gitu. Karena di lembagaan itu pasti ya bukan hanya milik satu partai, tapi banyak partai. Gitu. Dan saya mau katakan Pak Safar sendiri yakin nggak di 2022 atau 2004? Ini Pak Safar sendiri. Kalau fokus, ya kalau kita mau sinergikan semua kekuatan, melibatkan banyak orang, menyibakkan banyak tokoh, saya masih yakin dan optimis. Masih ada peluang di 2022. Buktinya saya begini, Bang Saleh ya, saya mengatakan kalau Gerindra mungkin secara nasional DPP itu sudah jelas mendukung pada Pilkada 2024. Nah, kami sampaikan. Tapi seorang T.A. Khalid hari ini menjadi panglima kami di DPD Aceh, DPD Gerindra Aceh, berkomunikasi dengan DPP. Kami sudah bicara kekhususan dan keistimewaan Aceh dan memang ada amanat regulasi yang diatur dalam UPA dan kita lihat memang kita diatur secara khusus demikian. Kita harus pertaruhkan itu. Artinya Pilkada 2022 bukan mengada-ngada kan? Jelas regulasinya kan? Jelas, makanya ini kan kalau dulu saja pada tahun 2006 keinginan pilkada bisa ditunda karena memang tekanan politik ya. Saya katakan itu berubah tiba-tiba bisa ada pendaftaran ulang lagi gitu kan udah pernah kita lewati itu. Kenapa dulu bisa? Kenapa hari ini sebenarnya setelah diplomasi bisa kita lakukan? Ini apakah kelemahan bargaining Aceh dalam kewilayahan atau karena memang kelemahan kepemimpinan orang per orang di lembaga parlemen? Tadi kan Pak Ketua katakan bahwa di tahun yang lalu saja 2006 ketika kita kompak, ketika kita bersatu menekan pemerintah dibuka. Tapi kenapa sekarang justru sudah punya regulasi, Aceh sudah damai, potensi ini sudah cukup banyak, justru jadi begini? Saya mau katakan bahwa secara ini ada ego sektoral ya di antar lembaga-lembaga gitu. Dan mengatakan secara kejujuran maulah harusnya kita sudahilah apapun dinamika politik kita di dalam. Kalau udah bicara kekhususan dan istimewa Aceh, ayo kita rame-rame duduk untuk kita mencari satu pertentangan kita adalah menjaga marwah Aceh itu di mata Jakarta, di mata pemerintah Indonesia. Karena bukan kita pertentangkan untuk bicara kita harus didapatkan berbeda ya, tapi memang kita diberikan ruangnya adalah undang-undang, undang-undang konstitusi yang memang ya sama dengan undang-undang yang dilahirkan oleh produk undang-undang yang lain dari Republik ini gitu. UPA itu setara posisinya gitu dengan undang-undang yang dilahirkan dalam DPR RI dan pemerintah Indonesia gitu. Udah diatur, udah kita punya, masa kita tidak mampu mempertahankan? Itu yang aneh. Makanya saya bilang ayolah kita sama-sama jujur lah terhadap moralitas kita masing-masing, kita punya tanggung jawab. Ya kalau dalam ini pilkada nih, kalau kita lolos nih, karena masih ruangnya menurut saya masih sangat memungkinkan. Paling tidak kita bisa membangun win-win solution secara diplomasi. Tapi banyak orang berpendapat
situasi hari ini juga karena lemahnya bargaining position DPR dengan pemerintah daerah. Dalam sebuah pertemuan kami dengan Sekjen Partai Demokrat di acara ini juga, beliau memberi garansi bahwa pemerintah Aceh di bawah Nova Iriansyah yang juga kader Demokrat akan melakukan pilkada di 2022, termasuk ada hadirnya wakil gubernur. Nah kemarin ketika kehadiran di Biren, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ketika menjawab pertanyaan wartawan juga menyatakan kesepakatannya jika Aceh itu 2022 sesuai dengan regulasi yang dimiliki. Tapi di sisi lain pemerintah Aceh di bawah kader Partai Demokrat juga terkesan sangat ambivalen kan? Ya saya kembali lagi Bang Saleh, saya tidak mau ikut dalam keinginan siapapun. Tapi ya, ini kita bicara dalam konteks Aceh. Ini makanya saya bilang ini keinginan kita adalah secara keadilan itu ya. Aceh mendapatkan tempat sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah Republik gitu ya. Kita nggak minta yang lain-lain, kita minta untuk menjaga aja agar pemerintah Indonesia ini Aceh yang sudah diberikan. Ayolah kita konsisten untuk itu. Nah, tapi sekali lagi saya katakan gitu, saya harus jujur juga ke abang gitu ya. Kondisi kita kok dibilang buat pertentangan legislatif eksekutif, hari ini kita di bawah eksekutif, rasanya enggak, kita setara. Kita interpelasi Bang 16 materi kemarin 10 kita sudah tuntas kok. 10 materi interpelasi kita mereka juga akui kok. 6 itu kalau kita teruskan, kalau angket saja kan, karena angketnya kita nggak quorum. Kalau angket saja nih posisi DPR juga posisi cukup kuat untuk melakukan. Iya, tapi tidak quorum angket itu kan juga ada anggota partai koalisi yang nggak hadir kan? Nah, ini kan ini makanya saya katakan. Tapi kalau full kemarin yang partai koalisi. Saya masih ingat Bang Saleh ya, ada satu oknum ya, teman-teman Demdagri lah bilang, ini Pak Sapar ya. Ini kenceng di interpelasi ya. Hati-hati kalau udah mau angket itu anginnya akan lebih besar. Itu biasa dinamika politik Bang Saleh. Dia pastilah tarik menarik ini kan mungkin ada kompromi-kompromi itu pasti terjadi. Lumrah dalam dunia politik itu Bang Saleh. Jadi saya katakan ya soal tanggung jawab moral pemerintah ya harus bersama-sama DPR maupun juga pemerintah Aceh. Baik Pak Safar, saya kira menarik sekali ya. Tapi karena waktu juga yang membatasi, tapi saya kira ini tidak cukup sekali. Kami siap menunggu waktu Pak Safar, waktu luang tentu, karena beberapa kali kita hubungi kan selalu sibuk. Ya sebenarnya saya menghitung juga ini, diwawancari oleh seorang Muhammad Saleh. Jadi saya lihat banyak para tokoh-tokoh yang sudah hadir itu kan. Ini kan hati-hati, kadang-kadang kalau Bang Saleh ini kan nyelitik yang agak-agak ini. Sebenarnya kita hanya kalau tidak siap ini bahaya. Bahaya kalau kita hanya membuka memori aja. Nah, apa harapan Pak Safar di 2021 ini? Ya, saya prediksi pemerintah Aceh pasti juga akan dapat WTP kan. Sama seperti kabupaten. Normatif ya Bang, normatif ya. Tapi paling tidak saya berharap di 2021 ini kemitraan eksekutif legislatif itu harus pada kepentingan Aceh yang lebih baik itu. Itu harapan saya ya. Ya tapi kan tahun depan kita sudah punya PJ kan. Bukan lagi kegaduhan untuk bicara kompromi politik atau kompromi apapun dalam antar lembaga. Tapi ayolah kita kembali, ini tanggung jawab kita juga besar. Kita nomor 1 predikat di Sumatera dan nomor 6 di nasional kemiskinan. Nah saya kebetulan Bang Saleh, tadi Bang Saleh menyinggung bahwa saya salah satu mahasiswa doktoral di Universitas Sumatera Utara. Dan disertasi saya itu adalah soal politik anggaran otonomi khusus. Sayang sekali OSUS kita 2022 ini tanggung jawab kita juga di Bang Saleh. Bagaimana kita memperjuangkan agar OSUS ini bisa dipermanenkan. Kalau tidak Bang Saleh, 2022 kita tinggal 1%. Tapi Jokowi pernah bilang di Biren waktu ketika kenduri kebangsaan, bahasa kasarnya dia memberi sinyal. Ini saya audit dulu gimana? Sekarang emang nggak dijemput gimana? Nah itu. Nggak dijemput, kemudian kita nggak mampu menunjukkan ini hasil OSUS kami. Nah itu dia. Itu yang jadi PR bagi kita. Makanya 2021 APBA kita mudah-mudahan ini bisa menjawab harapan-harapan terhadap lahirnya OSUS dan adanya anggaran yang cukup besar. Ini tadi Pak Safar mengharapkan adanya sinergitas antara eksekutif legislatif. Lupakan hal-hal yang tidak strategis taktis demi kepentingan rakyat Aceh. Ini andai kata nih, misalnya hari ini saya gubernur, saya di 2022 saya sudah selesai. Kalau saya bilang nggak ada urusan sama saya, terserah malu aja. Mau bilang apa DPR? Ya DPR kan punya banyak peran lah Bang, banyak fungsi yang bisa waktu tinggal 1 tahun lagi kan. Ya pengawasan tuh banyak Bang yang bisa kita lakukan gitu. Sampai dulu pergi ke KPK, tapi
ujung-ujungnya juga enggak. Artinya kan KPK juga melihat ya, Oh, artinya gitu. kita melihat multi years jadi perhatian kita, program-program ya otonomi khusus yang sudah disindir oleh pemerintah terhadap tata kelola. Ini bagaimana ya, kok masih miskin ya kita lihat. Makanya 2021 bagaimana menjawab kemiskinan. Kemiskinan kemarin ada PR kita yang cukup besar itu yang kita lihat. Makanya kalau kita lihat dari PR-nya, ini kan lebih banyak kita tersedot dana otsus itu infrastruktur. Itu paling besar sekali. Iya. Dari 2008 sejak kelahiran dana otsus itu. Makanya ke depan kita berharap ya ini masih ada ruang kita untuk memperbaiki tata kelola pemerintah kita. Iya, tapi pemerintah sekarang kan tinggal 1 tahun lagi. Ke depan kan PLT atau PJ kan. Siapapun itu Bang harus punya tanggung jawab moral yang tulus terhadap Aceh. Kalau mereka merasa bahwa dia punya tanggung jawab moral, saya pikir siapapun orangnya mau PJ akan nantinya saya pikir harus punya tanggung jawab yang sama. Moral ya. Kuncinya moral. Kejujuran moral itu yang Moral. paling utama. Walaupun di Aceh hari ini bicara moral sudah sangat berharga mahal. Sahabat sisi lain itu tadi pertemuan kami. Saya juga kebingungan untuk memutus pembicaraan ini karena memang ini narasumber yang sangat potensial. Saya seakan-akan memang berhadapan dengan dosen S3 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Safar. Terima kasih, Bang Saleh. Kita ketemu di lain waktu dengan tema yang berbeda. Insyaallah. Sahabat sisi lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.